Jadi teman-teman sebenarnya kalau bicara Bokormas ini kan memang lagi happening lah ya, lagi hangat-hangatnya, lagi jadi pokok pembicaraan baik dari media maupun dari masyarakat ya, termasuk pemerintah. Jadi kalau Bokormas ini sebenarnya dari udah lama lah jadi peserta kita ya, udah lama jadi peserta kita. Dia untuk kepesertaan itu sudah ikut dalam 4 program. Jadi bukan hanya KJKM di hati saja, tapi sudah termasuk program pensiun. Jadi 4 program ciptaan kerja, program kematian, jaminan kematian, jaminan hak tua, jaminan pensiun. Nah, ini sudah diikuti, ini sudah paket komplit lah, paket komplit yang sudah diikuti oleh PT Bokormas Group. Kenapa kita bilang grup? Karena dia terdaftar dengan 2 NPP ya. 3 NPP. Jadi ada dua NPP Bokormas atas nama Bokormas, dan satu NPP lagi Pura Perkasa Jaya. Nah, itu yang jadi gabungannya itu ya sekitar kalau TK itu sekitar 610 tenaga kerja dari dua nama perusahaan itu. Nah, kalau bicara tunggakan, sebenarnya tunggakan ini kan dari terakhir bayar itu di Oktober 2022. Oktober 2022. Jadi kemarin kita terinfokan putusan pilotnya itu per Agustus, 28 Agustus. Jadi Agustus ini masih terhitung piutang. Udah nggak per Juli, per Agustus ya jatuhnya. Nah, kalau bicara piutang, kalau misalkan dia per 1 Agustus dipilotkan, hitung saja tuh. Jadi ada 9 bulan yang belum terbayarkan oleh PT Bokormas. Jadinya kewajiban perusahaan terhadap hak-haknya karyawan itu 9 bulan yang belum diselesaikan. Nah, mungkin nanti pada saat putusan pilot ini ditetapkan atau sudah dilaporkan ke kami, memang ada beberapa hak pekerja itu yang bisa kami bayarkan, dan ada juga yang belum bisa kami bayarkan. Nah, yang bisa kami bayarkan itu paling yang JHT, jaminan tua ini, tapi kita bayarkan itu karena masih ada beban yang belum diselesaikan oleh perusahaan. Nah, ini akan kami bayarkan sesuai dengan iuran terakhirnya. Jadi sampai dengan iuran yang per Oktober. Sampai dengan Oktober. Jadi iuran dari November sampai dengan Agustus, sampai dengan Juli itu menjadi piutang namanya, piutang di jasa kerja. Intinya bisa kami bayarkan kembali apabila perusahaan itu sudah menyelesaikan kewajibannya atau piutang iurannya itu. Nah, asumsinya memang nanti misalkan per September ini kami nonaktifkan. Jadi seluruh karyawan itu sudah bisa mengajukan klaim kita, tinggal koordinasi aja teknisnya biar nggak membludak, kita atur lah ya. Karena kalau dia datang langsung 600 orang di sini, pasti banyak yang tidak terlayani ya kan. Pasti kita atur seperti kemarin yang Apache, kita atur polanya biar kondusif gitu. Nah, untuk teknisnya sebenarnya proses klaim jahat ini tidak ribet, intinya sesuai dengan persyaratan peraturan undangan yang dibuat, kami akan berikan pelayanannya sebaik-baiknya kepada peserta. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran untuk proses klaim jahat. Nah, yang menjadi dasar sebenarnya nanti setelah perusahaan itu melakukan pembayaran piutang iurannya, ini akan jadi kendala dari kami. Pertama, kami masalah nomor telepon, karena harus kami telepon balik kan, satu ke 610 orang itu untuk mengkonfirmasi. Nah, biasanya sih kalau udah ada satu yang bisa bayar, biasanya nyebar tuh informasi dari mulut ke mulut, nyampe lah. Nah, harapannya nanti validasi data yang diberikan oleh para pekerjanya ini ya memang harus benar valid, termasuk nomor telepon, nomor rekening, jangan sampai nanti pas tengah jalan berubah gitu kan. Pada saat perusahaan bayar tengah jalan berubah, ya itu yang akan menjadi kesulitan di bisnis kerja. Yang kedua, sebenarnya ada namanya program JKP. Nah, program JKP ini jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, sebenarnya program JKP ini bisa kami bayarkan apabila perusahaan ini sudah menyelesaikan tunggakannya atau piutang iurannya. Nah, itu bisa kami bayarkan nantinya. Tapi selama dia tidak membayarkan, JKP ini tidak berlaku. Nah, tidak berlaku. Nah, ini masalah hak daripada pekerja yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan. Harapan kami seperti itu. Jangan sampai juga perusahaannya merugikan gitu kan, atau karyawannya dirugikan.
Karena besarannya kalau kemarin kami hitung JKP ini dari 610 orang itu bisa 1 miliar lebih. Nah, sedangkan tunggakan perusahaan itu kan cuma 900-an ya. 1 miliar 43 juta. Jadi sama lah antara manfaat yang kami berikan nantinya. JKP itu kan sifatnya bantuan ya. Bantuan diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK. Mengalami PHK. Besarannya hampir 1 miliar lebih. Sedangkan tunggakan juga sama 1 miliar. Itu nunggak ya, 1 miliar lebih. 1 itu yang JKP. 1 miliar enggak, 1 miliar itu piutang iuran Pak. Piutang iuran yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Mulai kapan sampai kapan? Tadi yang dari November sampai dengan Juli. Karena per 1 Agustusnya dia 1 miliar 43 juta sekian. Oke. Ya. Oh, itu iuran plus denda itu. Tidak hanya JKP. Kalau JKP itu tidak ada iurannya. Oh, tidak ada. JKP itu bantuan, manfaat ketika ada PHK, manfaat yang didapatkan oleh pekerjanya nantinya. Baik. Nah, tapi ada syaratnya JKP ini. JKP ini ada batas maksimal pelaporan atau permohonan pengajuan JKP. JKP itu sebenarnya pengajuan kan. Pasca di PHK itu maksimal 3 bulan. Kalau misalkan dia di PHK itu per 1 Agustus, berarti jatuh temponya sampai Oktober dong. Iya. Ya kan? Nah, kalau perusahaan itu tidak menyelesaikan sampai dengan Oktober iuran pekerjaan, kalau 28 Agustus seperti yang status pilot itu kan 28 ya. Iya. Kalau mulai 28 Agustus, maka batas akhirnya kapan? Kalau November. Jadi berarti kalau 28 Agustus ada iuran Agustus yang harus dibayarkan perusahaan. Jadi bukan 9 bulan dong, 10 bulan. Ya. Putusan pilot itu kan 28. Iya, 28. Makanya putusan paling 28 tergantung kebijakannya, apa itu ditetapkan mulai per bulan Agustusnya atau per 1 September nanti ditetapkan. Kalau kita kan hitung bulan ya, bukan tanggal ya. Kalau kita hitung bulan bukan tanggal. Jadi itu ya. Jadi JKP tadi intinya bisa kami bayarkan apabila perusahaan sudah menyelesaikan kewajibannya dengan batas maksimal pengajuan JKP itu 3 bulan. Jadi kalau terhitung tadi per 1 Agustus, Oktober itu paling lambat sudah ada pengajuan dari teman-teman pekerja. Kalau JHT-nya nilainya berapa? Kalau JHT itu apa beda-beda Pak. Jadi tidak sama. JHT itu kan tergantung upah. Maksudnya apakah BPJS sudah pernah menghitung gitu? Untuk Kita kalau JHT personal total? tidak personal tidak, karena hitungannya itu kalau JHT itu kan by system ya. By system dan tergantung masa kerjanya. Jadi intinya setiap orang pasti beda-beda nilai JHT-nya. Ada yang kerja 6 bulan, kerja setahun. Iya, tentu saja. Maksud saya apakah BPJS pernah menghitung perkiraannya? Kalau sekira kita nggak bisa hitung ya. Karena kan belum tahu dia kemarin bayar atau enggak. Ya. Kan baru putusannya baru sekarang kan. Jadi kita nggak ada perencanaan menghitung berapa biayanya. Gitu. Jadi kalau untuk yang ada beberapa klaim juga sebenarnya. Jadi bukan hanya JHT, ada beberapa klaim juga yang jaminan kematiannya teman-teman bekerja.